Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi, salam buat kita semua. Ya, alhamdulillah sehat ya. Selamat pagi juga Bapak. Iya, Jadi gimana di SDN Jatinegara Kabupaten Tegal hari ini? betul ya. Seperti apa nih Pak di sana? Alhamdulillah semuanya sehat dan anak-anak juga keadaannya sehat dan semuanya sedang mengikuti kegiatan ini penuh dengan seksama ya. Jadi untuk menambah lagi semangat untuk siswa yang sedang mendengarkan kita untuk pagi hari ini, Iya. kita ada sedikit stimulus nih Pak Tuan Budawi Iya. ya, ada satu kuis buat yang lagi mendengarkan acara kita pagi hari ini. Kita akan bacain dulu kuisnya sebelum kita akan masuk ke dalam materinya ya. Dan kuisnya bisa didengerin langsung nih ya, yang lagi mendengarkan. Pertanyaannya adalah ternyata buat tentang keteladanan Luqman Al-Hakim kan, dan kuisnya adalah Luqman Hakim. Ini adalah seorang hamba pilihan Allah yang hidup di kota Jawa mana coba ya. Kamu bisa kirimin jawabannya di 0812651093. Dan format adalah nama dari sekolah mana, kemudian jawabannya apa ya. Dikirim di 0815651093. Nah nanti pasti di pembahasan bersama Bapak Tuan Budawi akan ada jawabannya. Baiklah. Ini mungkin bisa langsung ke materi Bapak Tuan Budawi. Iya, siap. Keteladanan Luqman Al-Hakim. Iya, siap. Baik, saya awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI di seluruh Nusantara, sebelum kita mulai belajar dalam acara program Ibu Pertiwi Memanggil ini, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian dan seluruh pendengar RRI di seluruh Nusantara, alhamdulillah kita bisa berkesempatan untuk menjumpai anak-anak melalui udara. Karena itu saya berikan sebuah pantun yang indah untuk menstimulus kalian semua di rumah. Sang pangeran menangkap burung dara, sang permaisuri sungguh berseri-seri. Meskipun kita berjumpa melalui udara, namun jiwa kita selalu sehati. Anak-anakku yang terhormat dan seluruh pendengar yang berbahagia, kali ini kami Bapak akan mengambil satu tema yang sangat istimewa buat kita semua, yaitu keteladanan Al-Quran. Salah satunya adalah Luqman Al-Hakim. Tentunya kalian semua sudah tahu karena kisahnya begitu fenomenal ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa nama yang diabadikan ya, seperti para nabi yang memiliki sifat heroik, para manusia yang memiliki keteladanan yang fenomenal, juga berbagai macam peristiwa ya. Salah satunya beberapa nama yang diabadikan dalam Al-Quran adalah Luqman yang memiliki gelar Al-Hakim. Saudaraku yang terhormat, anak-anakku yang berbahagia, sungguh indah ya menapa kalian melalui udara ini. Lalu siapakah Luqman Al-Hakim ini? Mengapa namanya begitu diabadikan dalam Al-Quran? Beliaulah seorang hamba Allah, meskipun bukan seorang nabi, tapi perilakunya sangat patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga adalah seorang yang sangat bijaksana dalam bersikap ya. Luqman adalah seorang hamba Allah yang berasal dari kota Sudan ya. Jadi ada juga yang mengatakan dari Mesir Selatan. Beberapa literasi mengatakan dari Nuba. Jadi kalian boleh menyebut dari kota Sudan ya, ataupun Mesir Selatan juga boleh ya. Anak-anakku yang berbahagia, seseorang yang namanya diabadikan dalam Al-Quran berarti sungguh sangat mulia. Begitu juga akhlak yang kalian ada selama hidupnya. Jika kalian memiliki akhlak yang mulia, bukan tidak mungkin kalian namanya akan abadi sepanjang hayat
dan dikenal oleh seluruh pelosok Nusantara. Anak-anakku yang berbahagia, Luqman ini disebut dalam satu nama Al-Quran ya, yaitu surat Luqman, surat yang ke-31. Namanya sangat fenomenal dan beliau memiliki nasihat-nasihat yang istimewa terhadap putranya, juga terhadap para pengikutnya. Yang pertama, nasihat beliau adalah beliau menganjurkan agar kita semua menjauhkan dari perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah. Seperti dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Bahwa sesungguhnya Luqman berkata kepada anaknya, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Anak-anakku yang berbahagia, zaman sekarang masih banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar akidah kepada Allah. Oleh karena itu jauhilah itu, seperti kalian mempercayai makhluk Allah, mempercayai batu, bahwa batu ini memiliki kekuatan ya. Kalian memiliki keyakinan bahwa ada pohon yang bisa memberikan rahmat dan sebagainya. Karena itulah harus kita hindari. Kita yakin betul bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan ya, seperti zikir-zikir yang kita sering baca, la haula wala quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan juga seluruh pendengar setia ya, mengapa sih kita perlu menjauhkan perbuatan menyekutukan Allah ini ya? Yang pertama, siapapun yang betul-betul yakin kepada Allah akan terdorong hidup ikhlas, hatinya lega ya, seolah-olah kita ini berada dalam kelapangan. Juga orang yang memiliki keyakinan kepada Allah dapat meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian yang terhormat dan juga seluruh pendengar setia, nasihat yang selanjutnya adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Tahukah kalian bahwa siapa yang paling berjasa di muka bumi ini ya? Tentu tahu kan? Pasti adalah kedua orang tua kita. Bahkan Luqman berpesan kepada anaknya, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang terus bertambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat engkau kembali. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada, banyak kisah-kisah istimewa ya, orang-orang yang mengagungkan orang tua, orang-orang yang begitu memuliakan orang tuanya, hidupnya akan bahagia di dunia dan akhirat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar namanya Uwais Al-Qarni, seorang hamba Allah yang namanya tercatat di langit karena berkat kegigihannya dan pengorbanannya terhadap kedua orang tuanya.
namanya memang tidak dikenal di bumi, tapi lantaran amalnya yang begitu istimewa membuat penduduk langit dan para malaikat mengenalnya. Begitulah anak-anakku sekalian, amalan yang terbaik juga dikatakan bahwa salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sampai suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti yang pertama kali?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu orang tersebut bertanya kembali, "Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah juga menjawab, "Ibumu." Lalu penasaran, sudah 2 kali bertanya, jawabannya sama. "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu karena penasaran, sahabat pun bertanya kembali, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ayah." Anak-anakku sekalian, apalagi berbakti kepada seorang ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, ya, dan juga merawat kita hingga dewasa. Bahkan jika kalian seorang yang sangat memiliki luar biasa di dunia ini, kau serahkan semua pengorbanannya kepada ibu, belum tentu cukup untuk mengganti seluruh pengorbanan orang tua terhadap kita. Anak-anakku yang berbahagia, karena itulah berbaktilah kepada orang tua. Jika orang tua kalian masih hidup, maka sayangilah penuh dengan khusyuk, penuh dengan ikhlas. Sungguh sangat merugi jika orang tuanya masih hidup lalu dia tidak membuat orang tuanya tersenyum. Anak-anakku sekalian, orang yang berbakti kepada orang tua ini, ya, memiliki pribadi yang sangat hormat. Ya, di rumahnya dia kelihatan tawadhu, ya, kelihatan rendah hati dan sangat patuh. Orang yang menghormati orang tua juga terlihat dia sangat menghargai pengorbanan orang lain. Tidak cuek, ya, tidak acuh, tapi tumbuh sikap simpati dan empati terhadap siapapun di muka bumi ini. Nampak juga, ya, orang-orang yang memiliki sikap berbuat baik terhadap orang tua juga pandai berterima kasih atas jasa-jasa orang lain. Secara sederhana, ya, kalian jika diberikan sesuatu oleh orang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih, ya. Apalagi ketika dapat nikmat Allah, ya, selalu ucapkan alhamdulillah, selalu ucapkan wa syukurillah. Karena itulah orang yang selalu berbuat pada orang tua itu pandai berterima kasih atas jasa-jasa terhadap orang lain. Anakku yang terhormat, nasihat berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah menegakkan salat, menegakkan perintah Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah menegakkan salat. Salat adalah amal yang pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Karena itu
kalian harus mempersiapkannya, ya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalu ma yuhasabu fil 'abdi yawm al-qiyamah min 'amali as-salah, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, fa in fasadat faqad khaba khusira, fa in taqada min fariidatihi an syai'. Anakku sekalian, Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sungguh amal seorang hamba yang pertama kali disab adalah salatnya. Jika salatnya bagus, maka dia akan menang dan sukses. Dan sebaliknya, jika salatnya rusak, maka sungguh dia akan menyesal dan sangat rugi. Apalagi beberapa pertemuan yang lalu, ya, kalian sudah mendapatkan materi melaksanakan salat, ya. Kalian sudah tahu tata caranya dari mulai syarat rukunya, ya, wajibnya, batalnya rukunya, hingga hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Hikmahnya juga kalian sudah pernah dengarkan. Anak-anakku yang berbahagia, salat ini janganlah kalian tinggalkan, karena salat ini akan melahirkan pribadi yang tangguh. Di antaranya adalah kalian akan hidup disiplin, ya. Nah, seperti kalian mau pergi ke sekolah, ini ingat waktu, ya. Pagi seandainya masuk jam 7, tentunya kalian prepare, persiapan jam 6, ya. Secara mandiri kalian persiapkan alat-alat tulisnya, kalian persiapkan tasnya, ya. Jangan yang diingat hanya ongkosnya saja, tapi kalian harus persiapkan juga hal-hal yang terkait dengan kebutuhan kalian di sekolah. Ini cerminan dari anak-anak yang selalu mendirikan sholat secara tepat waktu. Ya. Baik, Bapak Soleh Waidowi, kita akan break sejenak ya. Iya, baik, Ya, nanti kita Mbak. akan lanjut